rekan, selamat datang di Coffee Summary. Udah siap kan untuk konten seru lainnya? Let's summarize. Rekan-rekan, kali ini pembahasan masih tentang sistem hukum penindakan keimigrasian di berbagai negara. Kali ini pembahasan ke salah satu negara, yakni Amerika Serikat. Sistem hukum penindakan keimigrasian di Amerika Serikat atau AS merupakan salah satu aspek tata kelola negara yang paling kompleks dan dinamis, dirancang untuk menjaga kedaulatan perbatasan sambil mengakomodasi kebutuhan ekonomi dan kemanusiaan global. Secara umum, penindakan ini mencakup serangkaian proses mulai dari pencegahan masuk ilegal hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran imigrasi, termasuk penahanan, deportasi, dan penuntutan pidana. Dikelola utamanya oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri atau Department of Homeland Security (DHS) yang dibentuk pasca serangan teroris 11 September 2001 untuk menekankan integrasi antara keamanan nasional dan pengelolaan migrasi. Sistem ini melibatkan agen-agen kunci dengan peran spesifik. US Immigration and Customs Enforcement atau ICE bertanggung jawab atas penegakan hukum internal seperti investigasi terhadap pelanggaran imigrasi di dalam negeri dan operasi deportasi. Sementara itu, US Customs and Border Protection atau CBP fokus pada pengawasan perbatasan darat, laut, dan udara, termasuk patroli di lebih dari 3.000 mil perbatasan selatan dengan Meksiko. US Citizenship and Immigration Services atau USCIS menangani aspek administratif seperti pemberian visa dan verifikasi status imigran, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam penindakan enforcement. Pada tahun 2025, di bawah administrasi Trump kedua yang dipimpin oleh Sekretaris DHS Kristi Noem, sistem ini menghadapi peningkatan arus migrasi dari Amerika Latin dan wilayah lain akibat konflik global, perubahan iklim, serta faktor ekonomi, sehingga menangani jutaan kasus setiap tahun. Data terkini menunjukkan bahwa dalam 200 hari pertama administrasi ini, lebih dari 352.000 penangkapan migran ilegal dilakukan, dengan 324.000 deportasi berhasil dieksekusi, dan lebih dari 1,6 juta individu meninggalkan AS secara sukarela atau dipaksa akibat kebijakan ketat. Prioritas penegakan difokuskan pada ancaman keamanan publik, seperti anggota geng transnasional atau pelaku kejahatan serius, dengan deportasi mencapai lebih dari 12.000 individu per bulan. Pendekatan ini bersifat reaktif, seperti respons terhadap pelanggaran yang terdeteksi melalui tips masyarakat atau operasi lapangan, maupun proaktif, memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem pemantauan data biometrik, drone perbatasan, dan kerjasama internasional dengan negara mitra untuk mengidentifikasi potensi pelanggar sebelum mereka memasuki wilayah AS. Namun sistem ini sering dikritik karena dampaknya terhadap hak asasi manusia, terutama dalam kasus pemisahan keluarga, kondisi detensi yang tidak manusiawi, serta overcrowding di fasilitas penahanan, yang mencerminkan ketegangan antara keamanan nasional dan nilai-nilai demokrasi, serta prinsip due process. Dibandingkan dengan Indonesia, penindakan keimigrasian di AS tampak lebih terfragmentasi dan berorientasi pada keamanan global. Sementara di Indonesia, dikelola secara lebih sentralisasi di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi atau Dirjen Imigrasi dalam Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan penekanan kuat pada transparansi, integrasi digital, dan kerjasama regional. Di Indonesia, operasi seperti Operasi Wirawaspada Serentak 2025 yang baru saja diselesaikan pada Juli 2025 menargetkan pelanggaran spesifik seperti overstay visa atau penyelundupan manusia, menggunakan alat seperti body camera pada petugas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, dan aplikasi M-Paspor untuk pemantauan real-time, yang berhasil meningkatkan performa penindakan administratif hingga 36,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Skala operasi di AS jauh lebih besar, dengan anggaran tahunan ICE mencapai sekitar 8 miliar dolar, yang memungkinkan penyebaran ribuan agen di seluruh negara dan pemanfaatan teknologi canggih seperti sistem biometrik nasional. Sementara Indonesia lebih bergantung pada kerjasama regional ASEAN untuk menangani isu pengungsi Rohingya, migran ekonomi dari negara tetangga, atau pengungsi dari Afghanistan. Dengan jumlah kasus tahunan yang relatif lebih kecil, namun seringkali rumit karena kondisi geografis kepulauan yang mencakup ribuan pulau dan garis pantai panjang. Selain itu, amandemen terbaru pada Undang-Undang Keimigrasian Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 telah memperketat pengawasan dan penegakan, termasuk perpanjangan validitas izin masuk kembali hingga lebih lama, tetapi dengan sanksi yang lebih tegas untuk pelanggaran.
yang menunjukkan upaya adaptasi terhadap arus migrasi regional. Transisi dari gambaran umum ini membawa kita ke landasan filosofis yang mendasari kebijakan, di mana AS mengadopsi pendekatan yang berakar pada prinsip keamanan nasional dan utilitarianisme ekonomi, yang seringkali bersifat restriktif terhadap migrasi tidak berdokumen, sementara Indonesia menekankan keseimbangan antara manfaat nasional dan pencegahan risiko. Berkali-kali, yang tidak hanya mengatur proses masuk legal, tetapi juga menekankan pencegahan dan penghukuman bagi pelanggar dengan elemen kriminalisasi untuk mencegah migrasi ilegal. Pada tahun 2025, di bawah administrasi Trump yang menekankan America First, filosofi ini semakin diperkuat melalui executive order seperti Protecting the American, menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip hak asasi manusia secara konsisten, terutama dengan amandemen 2024 yang memperketat pengawasan di Indonesia. Dari filosofi ini, kita dapat melanjutkan ke struktur hukum yang menjadi kerangka operasional, di mana teori sistem hukum Lawrence M. Friedman membantu menganalisis institusi dan prosedur yang menjalankannya. Menurut teori Friedman, struktur hukum mencakup organisasi, overcrowding di detensi selama pandemi atau bencana alam, yang diperburuk oleh standar detensi baru pada 2025 yang menekankan pemisahan berdasarkan gender dan pencegahan ideologi tertentu. Sebagai perbandingan, struktur di Indonesia lebih sentralisasi di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan hubungan ke Kementerian Luar Negeri untuk diplomasi dan Badan Keamanan Laut untuk pengawasan maritim, sehingga alur kerja lebih sederhana tanpa konflik federal, meskipun kendala seperti keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia sering menghambat respon cepat terhadap migrasi ilegal di ribuan pulau yang coba diatasi melalui inisiatif digital seperti dashboard monitoring. Transisi ke substansi hukum Friedman yang membahas aturan dan norma substantif menunjukkan bagaimana struktur ini diisi dengan konten hukum yang spesifik dan terus berkembang. Adalah undang-undang di Amerika Serikat yang mengalokasikan dana sebesar $170 miliar untuk keamanan perbatasan dan teknologi, sehingga dapat memperkuat penegakan hukum imigrasi dengan penambahan agen dan personel militer di perbatasan. Undang-undang ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan keamanan perbatasan dengan reformasi imigrasi. Sanksi administratif. Jenis pelanggaran administratif mencakup unauthorized entry, overstay visa lebih dari 185, memberikan perlindungan usia lebih baik untuk anak imigran. Dibandingkan dengan Indonesia, substansi AS lebih kepada orientasi pidana dengan hukuman berat. Sementara UU Keimigrasian 2011 yang diamandemen pada 2024 mengatur pelanggaran seperti overstay dengan denda hingga Rp500 juta atau penjara 5 tahun dan penyeludupan dengan hukuman 5 hingga 15 tahun dengan alur administratif yang lebih cepat melalui deportasi langsung tanpa hearing rumit, meskipun kendala serupa seperti backlog di pengadilan imigrasi dan kurangnya akses hukum bagi migran asing yang diatasi melalui inisiatif seperti Golden Visa baru untuk menarik investasi asing. Dari substansi ini, budaya hukum Friedman menjadi faktor penentu bagaimana hukum diterima dan diterapkan dalam masyarakat yang seringkali mencerminkan polarisasi sosial dan politik. Budaya hukum berbeda dengan AS yang memiliki gerakan advokasi kuat dari masyarakat sipil. Akhirnya, isu-isu ini mengarah pada permasalahan utama di AS, termasuk backlog kasus yang membengkak, hingga jutaan karena sumber daya terbatas, kondisi detensi inhumane dengan laporan overcrowding, dan kekurangan medis yang memicu tuntutan hukum, dampak psikososial pada anak imigran seperti trauma pemisahan keluarga, polarisasi politik yang menghambat reformasi bipartisan, serta ancaman deportasi massal di bawah inisiatif seperti Project 2025 yang menghapus program visa. Berikut adalah beberapa kesimpulan inti yang dirangkum, mencerminkan kompleksitas sistem penindakan keimigrasian di AS serta perbandingannya dengan Indonesia. 1. Sistem penindakan keimigrasian AS yang kompleks dan berorientasi keamanan. Sistem hukum penindakan keimigrasian di AS yang dikelola oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri, DHS, melalui agen seperti ICE, CBP, dan USCIS, merupakan sistem yang sangat kompleks dan dinamis, dirancang untuk menjaga kedaulatan perbatasan sambil mengakomodasi kebutuhan ekonomi dan kemanusiaan. Pada tahun 2025, di bawah administrasi Trump kedua, sistem ini menangani jutaan kasus imigrasi per tahun, dengan lebih dari 352.000 penangkapan dan 300 AS berakar pada nilai liberal, namun didominasi paradigma pasca 9/11, yang memandang imigrasi sebagai ancaman, mendorong pendekatan enforcement first,
melalui INA 1952 dan Executive Order 2025 seperti Protecting the American People Against Invasion, yang berbeda dengan Indonesia yang menerapkan Selective Policy eksplisit melalui UU Keimigrasian 2011 yang mengutamakan masuknya migran yang bermanfaat tanpa mengganggu ketertiban. Filosofi AS lebih dinamis dan dipengaruhi perubahan politik partisan, sementara Indonesia lebih stabil dengan fokus pada kedaulatan, meskipun keduanya menghadapi tantangan dalam menegakkan hak asasi manusia, terutama dengan kebijakan restriktif AS yang dikritik karena bias rasial dan deportasi massal. 4. INA 1952 diperkuat oleh HR 1 2025 dengan sanksi berat untuk pelanggaran pidana seperti re-entry ilegal hingga 20 tahun penjara dan fokus pada criminal aliens, yaitu 70% penahanan ICE 2025. Indonesia melalui UU Keimigrasian 2011 dan Amandemen 2024 memberlakukan denda 500 juta rupiah atau penjara 5 tahun untuk overstay dengan deportasi langsung yang lebih cepat. Kendala di AS meliputi ambiguitas definisi public safety threat dan kurangnya akses pengacara gratis, sementara Indonesia menghadapi backlog serupa, namun dengan skala lebih kecil, ditangani melalui inisiatif seperti Golden Visa. 6. Budaya hukum terpolarisasi di AS versus kolektif di Indonesia. Budaya hukum di AS sangat terpolarisasi, dengan pandangan konservatif mendukung kebijakan ketat seperti Project 2025 yang mereka Halo rekan, nggak terasa ya udah mau selesai. Toh iya, tonton terus ya kelanjutan konten seru lainnya di channel kita. Ah.